Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Hari Minggu adalah hari-hari yang kita nanti-nantikan untuk kita bersekutu di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari siapkan tubuh jiwa rohmu untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Mari teduhkan hati kita. Kita akan masuk ke dalam penyembahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh besar dan nyatalah Engkau Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Tiada yang kami miliki Tuhan selain Engkau. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Sebab di luar Engkau Tuhan kami tidak mampu. Sebab itu Tuhan pada pagi hari ini kami mencari wajah-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap waktu kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Yesus, Kau alasan di dalam hidupku, untuk berserah penuh kepadamu. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Yesus
Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat kasih anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Engkau yang sungguh begitu baik. Engkau telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anak-Mu telah datang ke dalam dunia. Ia telah menebus semua dosa kesalahan kami di atas kayu salib. Dia menggantikan posisi kami. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak mengenal dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa, tetapi Dia menjadi berdosa, supaya hari ini kita bisa memperoleh kebenaran di dalam Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapa, karena Engkau memang sungguh sangat baik. Bahkan Engkau selalu memberkati kami semua. Di pagi siang hari ini kami mau duduk diam
untuk mendapatkan bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripada kami. Kami yang mendengar firman, kami percaya hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan dikuatkan. Kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Shalom, apa kabar? Selamat pagi. Lama sudah kita tidak bertemu, sudah sekian lama, beberapa minggu kita tidak beribadah di gereja. Tetapi saya tetap percaya bahwa dimanapun kita berada, kami memberitakan kabar baik dari tempat ini. Bukan berarti cuman ada di sini, tetapi kami percaya di rumah Anda, dimanapun Anda berada, Roh Kudusnya ada bersama-sama dengan Anda. Apakah Anda siap untuk mendengarkan firman pagi hari ini? Katakan bersama saya, aku orang yang paling disayang sama Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 6-8. Seperti juga Daud menyebut, berbahagialah orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Ayat-ayat yang sungguh sangat luar biasa. Daud bisa mengumandangkan 3 buah ayat yang sangat spesifik. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Daud masih hidup di bawah perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian lama, setiap orang dibenarkan berdasarkan perbuatannya. Mereka harus melakukan hukum Taurat dengan sempurna, supaya mereka dibenarkan di hadapan Allah. Pertanyaannya, apakah ada manusia yang sempurna, yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Ada berapa banyak hukum Taurat? Ada 10. Betul? Nah, di dalam perjanjian lama, mereka harus melakukan seluruh hukum Taurat, 10 hukum Taurat dengan sempurna, tanpa kesalahan satu pun juga. Kalau mereka sanggup melakukan seluruh hukum Taurat dengan sempurna, maka mereka akan memperoleh kebenaran di hadapan Allah. Pertanyaan kembali, apakah ada orang yang sanggup melakukannya? Alkitab mencatat bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Dengan kata lain, artinya bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat. Haleluya, sungguh sangat luar biasa. Kalau begitu, bagaimana dong? Puji Tuhan, kita punya Allah yang sangat baik. Allah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Itu sebabnya Dia mengutus anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Yesus datang ke dalam dunia. Dia menebus semua dosa kesalahan kita. Dia menggantikan posisi kita di atas kayu salib. Dia menanggung semua dosa kesalahan kita. Supaya saudara dan saya bisa dibenarkan. Haleluya. Kemudian Anda akan bertanya, kalau begitu bagaimana dong sekarang saya dibenarkan? Di sini tentu saja kita berbicara, Daud berbicara bahwa kebenaran ini yang kita bicarakan adalah kebenaran bukan karena perbuatan. Tetapi ayat ini berkata, yang pertama, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Jadi kita diberkati karena dosa kita sudah diampuni. Bukan berarti karena kita berbuat sesuatu, kita berbuat dosa, atau kita berbuat kesalahan. Tetapi kita diberkati karena
semua dosa, semua kesalahan kita sudah diampuni oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Yang kedua dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sekali lagi di sini bukan berarti kita tidak berdosa. Di waktu kita masih merasa berdosa, kita masih bersalah, tetapi Tuhan bilang, kesalahanmu tidak saya perhitungkan lagi. Wow, luar biasa. Nah, tapi kalau begitu akan membuat kita akan seenak-enaknya dong berbuat dosa. Tidak. Kebalikannya. Kalau kita merasa bahwa hidup kita masih banyak dosa, atau katakanlah kita masih orang berdosa, tetapi Tuhan mengampuni semua dosa kita, apakah kita akan berbuat dosa lagi? Saya percaya kalau Anda punya hati nurani, Anda tidak akan berbuat seperti itu lagi. Anda mungkin ingat cerita tentang wanita yang berzina yang kedapatan oleh orang Farisi sehingga dia dibawa ke hadapan Yesus. Kemudian orang Farisi sengaja mau mencoba Yesus. Bagaimana cara Yesus menghukum orang tersebut? Ketika dia berada di depan Yesus, yang seharusnya orang yang kedapatan berzina, hukumannya adalah dirajam dengan batu. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika sekiranya ada di antara kalian yang belum pernah berbuat dosa, dialah yang pertama kali melemparkan batu. Anda mungkin sudah tahu cerita akhirnya tidak ada seorang pun yang melempar batu. Sampai akhirnya tinggal mereka berdua dan Yesus mengatakan, aku pun tidak menghukum engkau. Haleluya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi Yesus pun mengajarkan untuk jangan berbuat dosa. Tetapi karena dia tahu dosanya yang begitu besar, sudah diampuni oleh Yesus. Sehingga dia punya kekuatan oleh kasih karunia untuk bangkit dari keterpurukannya. Sehingga ia mampu keluar dari dosa. Jadi saya percaya kalau kita tahu bahwa dosa kita yang banyak sudah diampuni, maka kita pasti akan lebih mencari dan lebih menyayangi Yesus kita. Haleluya. Kalau begitu, bagaimana dong? Apakah dosa kita bisa seenaknya dan semudah itu diampuni? Wah, tidak. Tapi kita bertanya, apakah Tuhan itu begitu lembek? Apakah Tuhan itu begitu mudah mengampuni dosa kita? Tidak. Sebab sesungguhnya Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang adil, dan Dia harus menghukum dosa kita, karena Dia adalah adil. Tahukah Anda bahwa 2000 tahun yang lalu, sesungguhnya semua dosa, semua kesalahan sudah ditangguhkan di tubuh anaknya. 2000 tahun yang lalu, di atas kayu salib, semua dosa, semua pelanggaran kita, semua kesalahan kita telah dihukum Allah di tubuh anaknya. Anaknya tidak berdosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa, tetapi Dia menjadi berdosa. Kenapa? Karena Dia menggantikan posisi saudara dan saya. Kita yang seharusnya tergantung di atas kayu salib, tetapi Dialah yang menggantikan kita. Sehingga Dia menanggung semua penderitaan di atas kayu salib. Alkitab mengatakan Yesus hancur-hancuran menanggung semua dosa, kesalahan kita. Sampai akhirnya Dia berkata, "It is finished." Semuanya sudah selesai. Apanya yang selesai? Semua dosa kita, semua pelanggaran kita, semuanya sudah selesai. Berarti kalau begitu semua dosa kita
Semua pelanggaran kita udah selesai dong. Ya, kalau Anda menonton film Passion of Christ, di sana Anda bisa melihat bagaimana Yesus tergantung di atas kayu salib. Dia menebus semua dosa kita. Jadi bukan berarti semua dosa kita, semua pelanggaran kita hilang begitu saja. Tidak. Tetapi dia telah menggantikan posisi kita. Dia yang mati di atas kayu salib supaya hari ini ketika Bapaknya melihat kita, dia mengatakan, aku tidak akan memperhitungkan kesalahan. Kenapa? Karena ketika Bapa melihat kita lagi, dia melihat kebenaran anaknya. Anaknya yang kudus, yang suci, tidak bernoda, bercacat celah. Yesus membungkus kemuliaannya, sehingga Bapaknya berkata, inilah anakku yang kukasihi. Sehingga hari ini, kita bisa mengklaim diri bahwa kita orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan. Dan kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Puji syukur pada Tuhan kita. Katakan, haleluya, puji syukur buat Bapa kita dalam surga. Nah, kalau begitu, apa yang Tuhan perhitungkan terhadap kita? Tentu saja kebenaran kita. Tetapi kebenaran yang seperti apa? Tentu saja kebenaran karena pemberian, bukan kebenaran karena perbuatan. Sebab kalau Allah melihat kita dari sudut pandang kebenaran karena perbuatan, biasanya orang akan menjadi orang yang suka iri hati, suka membanding-bandingkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka perbuat. Kalau Anda perhatikan baik-baik, mungkin kita ingat sebuah cerita perumpamaan anak yang hilang. Ketika anaknya yang bungsu pulang ke rumahnya setelah dia menghabiskan semua harta kekayaan bapaknya, dia kembali ke rumah habis-habisan. Tetapi ketika dia sedang berjalan kembali ke rumah, bapaknya melihat dia dari jauh. Dari jauh dia memandang, lah, itu anakku yang telah hilang, dia telah kembali. Betapa senangnya hatinya. Dia berlari dan memeluk anaknya. Haleluya. Inilah anakku yang hilang telah kembali. Betapa senangnya hati Bapa. Kemudian dia berkata kepada pegawainya, bawakan jubah yang terbaik buat anakku. Kenakan cincin yang baik pada jarinya. Kenakan kasut pada kakinya. Haleluya. Kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam hukum Taurat, Allah akan mengatakan, lepaskanlah kasutmu, karena tempat yang engkau berdiri, tempat itu kudus. Tetapi di bawah kasih karunia Allah akan berkata, kamu layak berdiri di hadapanku, kenakanlah kasut. Di bawah hukum Taurat, Allah menuntut kebenaran dari manusia. Di bawah kasih karunia, Allah yang menyediakan kebenaran kepada manusia. Di bawah hukum Taurat, Allah akan membalaskan kesalahanmu kepada keturunanmu yang ketiga dan keempat. Di bawah kasih karunia, Allah akan mengatakan, aku tidak akan mengingat-ingat lagi dosa. Di bawah hukum Taurat, Allah mengatakan, terkutuklah engkau, karena Allah akan mengutuk kita setiap kali kita berbuat salah. Tetapi di bawah kasih karunia, Allah berkata, diberkatilah engkau, bukan karena engkau tidak bersalah, bukan karena engkau tidak berdosa, tetapi semua dosa, semua pelanggaran, semua kesalahan kita tidak diperhitungkan Tuhan lagi kepada kita. Haleluya, puji Tuhan.
Anda mau pilih yang mana? Mau hidup di bawah hukum Taurat? Atau mau hidup di bawah kasih karunia? Hidup adalah pilihan. Percaya sesuatu yang benar bukan berarti kita akan memperoleh kehidupan yang seenak-enaknya. Tetapi percaya sesuatu yang benar. Kita punya positive thinking di dalam hidup kita. Maka saya percaya hidup kita pasti akan benar. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tetapi ketika anak yang sulung kembali ke rumah, dia melihat, wah rumahnya sedang rame-rame nih, ada pesta. Ada apa sih? Kemudian dia bertanya kepada pegawai bapaknya. Ada apa sih sehingga di rumah ini lagi begini ramai, berisik, ribut? Nah, kemudian pegawai tersebut mengatakan kepadanya bahwa bapaknya sedang membuat pesta buat adikmu yang telah kembali dengan keadaan selamat. Dia telah memotong seekor lembu tambun untuk memeriahkan pestanya. Wah, kakaknya yang sulung merasa iri. Dia marah. Dia datang cari papanya. Ketika bertemu dengan papanya dia berkata, "Pak, telah bertahun-tahun aku melayani dan tidak pernah berbuat kesalahan kepadamu. Tetapi tidak pernah sekalipun engkau memberikan seekor kambing untuk saya bisa bersenang-senang dengan teman-teman." Kemudian papanya berkata, "Anakku, anakku." Papanya sapu dada. Dia bilang, "Aku selalu ada bersama-sama dengan engkau. Tahukah kamu, segala milikmu, segala milikku adalah kepunyaanmu juga." Wow, luar biasa. Sekali lagi saya bacakan, bapaknya bilang begini, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu juga." Haleluya. Terkadang kita tidak tahu bahwa sebetulnya Allah telah menyediakan begitu banyak berkat bagi kita. Tetapi kita tidak tahu bagaimana meresponnya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan berkat yang Tuhan telah sediakan buat kita. Seperti juga kakaknya yang sulung. Tapi puji Tuhan, di pagi hari ini kita sama-sama mau belajar. Anda mau tahu bagaimana caranya supaya kita bisa meresponi untuk mendapatkan berkat yang telah Allah sediakan buat kita? Kita lihat firman Tuhan dalam Roma 4 ayat 13. Roma 4 ayat 13 dikatakan demikian. "Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman." Haleluya, haleluya. Jadi saya bacakan sekali lagi supaya Anda tahu. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Haleluya. Apa janji Allah kepada Abraham? Milikilah dunia. Nah, Allah adalah Allah yang setia. Kalau Allah berjanji sesuatu kepada manusia, Dia pasti akan menggenapi janjinya. Nah, bagaimana caranya Allah bisa menggenapi janjinya kepada Abraham? Bagaimana caranya Abraham bisa memiliki dunia? Tentu saja Abraham harus diberkati. Abraham harus diberkati dengan kekayaan. Sebab mana mungkin Abraham bisa memiliki dunia kalau untuk beli makanan aja Abraham gak punya duit. Bayar kos aja gak punya duit. Jadi Allah akan memberkati Abraham dengan berkatnya yang berlimpah. Dengan kekayaan agar Abraham bisa memiliki dunia. Anda punya kekayaan, tetapi kalau Anda sakit-sakitan,
repot juga. Bagaimana Anda bisa mengelola usaha Anda kalau Anda sedang sakit-sakitan? Pasti Dia juga akan memberkati Anda dengan kesehatan yang sempurna. Jadi Abraham diberkati dengan kesehatan yang sempurna, kekayaan yang berlimpah. Tapi kalau udah punya kekayaan berlimpah, sehat walafiat, tetapi kalau umurnya pendek, ya sama juga. Jadi untuk melengkapi janji Allah terhadap Abraham, maka Abraham akan diberkati dengan umur yang panjang berbahagia, dengan kesehatan yang sempurna, dan dengan kekayaan yang berlimpah. Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Bapa kita. Haleluya. Kemudian ayat ini mengatakan bahwa sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Siapa yang dimaksud keturunan di sini? Tentu saja. Siapa? Kita lihat firman Tuhan dalam Galatia 3. Di dalam Galatia 3 ayat 29 dikatakan demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Apa janjinya? Kita akan memiliki dunia. Nah, tetapi terkadang dalam kehidupan kita bisa melihat, seperti di awal saya katakan, sampai hari ini, masih banyak orang Kristen yang hidupnya masih bergumul. Masih banyak kita jumpai orang-orang Kristen yang masih hidupnya sulit, susah, bahkan katakanlah untuk mencari makan aja masih sulit. Bahkan banyak di antaranya masih sakit-sakitan. Dan banyak juga kita jumpai orang-orang Kristen yang hidupnya masih sama seperti orang duniawi pada umumnya. Padahal kalau kita tahu bahwa Abraham adalah bapa kita, seharusnya tidak demikian. Kalau kita adalah keturunan Abraham, apa yang Yesus rasakan ketika kita sedang sakit? Ketika kita sedang susah, sedang bermasalah dengan virus corona yang sedang menimpa seluruh dunia. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita. Ada seorang perempuan bungkuk selama 18 tahun karena dirasuki oleh roh. Suatu hari ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah, Yesus melihat perempuan. Kemudian Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu sudah sembuh." Seketika itu juga, perempuan itu berdiri tegak. Haleluya. Kebetulan di situ ada kepala rumah ibadah. Dia marah. Karena Yesus menyembuhkan perempuan itu pada hari Sabat. Sudah ada 6 hari untuk Anda bekerja, katanya. Jangan dong pada hari Sabat lagi. Kemudian Yesus menjawab, perhatikan baik-baik. Apa yang ada di pikiran dan apa yang Allah rasakan kalau kita sedang sakit, kalau kita sedang dalam masalah. Kita lihat jawabannya. Ingat baik-baik. Alkitab yang menjawabnya. Lihat dalam Lukas 13 ayat 16 dikatakan demikian. Lukas 13 ayat 16 dikatakan demikian. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya? Karena ia adalah keturunan Abraham. Haleluya. Saya bacakan sekali lagi dikatakan, bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Wow, luar biasa.
Dengan kata lain, Allah mau berkata, bagaimana mungkin ini terjadi terhadap keturunan Abraham? Tidak bisa. Perempuan ini harus dilepaskan karena ia adalah keturunan Abraham. Jadi, keturunan Abraham harus sehat, harus diberkati. Inilah yang ada di dalam pikiran dan perasaan. Anda harus tahu bagaimana Allah begitu baik. Dia selalu memikirkan Anda, dimanapun Anda berada. Sekalipun saat ini Anda sedang berada dalam rumahmu, Allah bisa melihat. Dia tahu bagaimana keadaan Anda hari ini. Bahkan kalau kita mau lebih menggali lebih dalam, kita bisa lihat sebelumnya di ayat dalam Galatia 3 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Dalam Galatia 3 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya. Jadi mereka yang hidup dari iman. Apakah kita hidup dari iman? Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Dengan kata lain, kalau kita adalah orang yang dibenarkan karena iman, maka kita diberkati dengan berkat yang sama yang diberikan kepada Abraham. Haleluya. Kalau kita perhatikan baik-baik, orang Yahudi adalah keturunan Abraham secara natural. Mereka adalah orang-orang yang jenius. Katakanlah kita bisa ketemu beberapa nama, misalnya Albert Einstein. Orang-orang yang sangat jenius. Bahkan kita tahu bahwa peraih Nobel banyak juga yang dari orang Yahudi. Yang menguasai bisnis internasional, bankir-bankir di Amerika dan Eropa pada saat ini, kebanyakan dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Bahkan bukan cuma dalam dunia perbankan, tetapi dalam dunia entertainment, fashion show, kita bisa melihat celana jeans Levi's, itu juga adalah milik orang-orang Yahudi. Masih banyak lagi orang-orang Yahudi yang sangat luar biasa diberkati dan mereka sukses di dalam dunia ini. Tetapi Anda harus tahu, itu hanya keturunan secara natural aja, bukan yang sesungguhnya. Sebab berkat yang sesungguhnya yang Allah berikan buat kita ada di dalam Roma 4 ayat 13. Kita bacakan sekali lagi Roma 4 ayat 13. Roma 4 ayat 13 dikatakan demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Jadi di sanalah letaknya berkat sesungguhnya yang Allah telah sediakan buat saudara dan saya. Jadi janji Allah diberikan kepada Abraham bukan karena Abraham melakukan hukum Taurat. Janji ini diberikan kepada kita bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Janji ini diberikan bukan karena ketaatan kita. Tidak ada hubungannya sama sekali antara kita dan hukum Taurat. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi hukum Taurat dan membebaskan kita dari kebenaran karena hukum Taurat.
dan menempatkan kita di dalam kebenaran karena iman. Haleluya. Tetapi sekarang apa yang terjadi di dalam gereja-gereja? Seberapa banyak di antara kita yang sampai sekarang ini masih banyak mendengar orang akan berkata, kalau kamu tidak taat kepada Tuhan, kamu tidak akan diberkati. Atau kalau ada sesuatu di dalam hidupmu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka sesuatu yang buruk akan terjadi kepadamu. Ya, tidak salah memang. Kita harus mengerti, kita tidak lagi hidup di bawah sistem yang demikian. Itu perjanjian lama, bro. Yesus datang ke dalam dunia ini, Ia membawa perjanjian yang baru. Jadi segala sesuatu bukan lagi tergantung ketaatan kita, tetapi segala sesuatunya sekarang ini semuanya tergantung kepada ketaatan Yesus. Haleluya. Luar biasa, bukan? Kalau saya mau bertanya kepada Anda pagi hari ini, apakah kita percaya bahwa kita dibenarkan karena iman? Apakah kita percaya bahwa kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita? Alkitab mencatat bahwa oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Haleluya. Jadi, kuncinya untuk kita bisa menerima berkatnya Abraham adalah kita harus percaya. Percaya bahwa kita dibenarkan karena iman. Ketika kita percaya bahwa kita dibenarkan karena iman, maka semua berkat Abraham akan menjadi milik kita. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Haleluya. Jadi bukan karena dosa yang menyebabkan kita tidak terima berkat. Bukan karena saya menganjurkan Anda berbuat dosa, tidak dong. Seperti tadi sudah saya katakan, kita tidak berbicara tentang dosa. Dosa adalah hukumannya maut. Ayat ini mau berkata bahwa jika kita mencoba meraih berkatnya dengan hukum Taurat, maka kita mengabaikan iman. Maka janji Allah tidak ada efeknya lagi di dalam hidup kita. Kenapa banyak orang Kristen yang tidak menerima berkatnya Abraham? Karena belum mendengar tentang kebenaran karena iman. Atau mereka sudah mendengar, tetapi kurang percaya. Tetapi beda dengan kita di pagi hari ini. Saya percaya Anda yang ada di rumah, dan saya pada hari ini, kita pagi ini sudah belajar, sehingga kita percaya bahwa kita orang yang sudah dibenarkan dalam Tuhan. Itu sebabnya kita akan mengalami berkat-berkatnya Abraham di dalam hidup kita. Jadi sekalipun keadaan ekonomi sekarang ini sedang resesi, kita tahu sekarang ini dengan adanya virus corona yang membuat suasana menjadi kocar-kacir, mau cari kerja pun sulit, bahkan banyak yang di PHK, sehingga mau cari makan saat ini pun sangat sulit. Tetapi kita orang yang percaya, kita selalu tahu bahwa Tuhan kita akan memberkati kita. Bukan dengan keadaan situasi ekonomi di dalam dunia ini, tetapi berkat yang telah Tuhan sediakan buat kita adalah berkat-berkatnya yang dari surga, yang selalu baru setiap hari yang akan diberikan buat kita semua. Haleluya, haleluya. Kita lihat, apa sih berkat Abraham yang diberikan Tuhan kepadanya?
Kalau kita adalah orang-orang keturunannya, kita mau tahu dong, apa sih yang Tuhan berikan kepada Abraham? Kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Kejadian 24 ayat 1. Kitab Kejadian 24 ayat 1 dikatakan demikian. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Haleluya. Abraham sudah tua. Tahukah Anda berapa umur Abraham? Abraham berumur 175 tahun. Alkitab mencatat hidup Abraham sampai usianya 175 tahun. Abraham tidak pernah sakit-sakitan. Abraham tidak pernah duduk di kursi roda. Tetapi Abraham selalu sehat sempurna. Dan dia diberkati dalam segala hal. Kalau kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya akan dikatakan di dalam firman ini bahwa Abraham orang yang sangat diberkati. Tuhan memberkati Abraham dengan lembu sapi, emas, perak, budak laki-laki, budak perempuan, kerbau, keledai, dan lain-lain sebagainya. Abraham sangat diberkati dengan kekayaan yang berlimpah. Katakanlah Abraham adalah orang yang konglomerat pada zaman itu. Tetapi, tahukah Anda? Apakah Abraham orang yang sempurna? Tidak. Abraham bukan orang yang sempurna. Sama seperti kita. Kita juga bukan orang yang sempurna. Sama seperti Abraham. Di dalam hidupnya Abraham pernah berdusta 2 kali. Yang pertama dia berdusta kepada Raja Firaun. Yang kedua dia berdusta kepada Raja Abimelek. Dia berdusta tentang istrinya. Bahwa Sarah bukan istrinya. Kenapa dia berdusta? Karena memang dia tahu kalau raja ingin mengambil istrinya, merebut istrinya, maka dia akan dibunuh. Itu sebabnya Abraham gak mau mati. Tetapi yang lucunya, yang hebatnya, Abraham yang berbohong, Abimelek yang ditegur. Wow. Firaun dan Abimelek ditegur Tuhan. Abraham yang berdusta, mereka yang ditegur. Siapa yang diberkati? Abraham. Wah, luar biasa bukan? Jadi, kita perlu mengerti, bukan Allah memberkati pendusta. Tetapi kenyataannya, Allah memberkati orang yang dibenarkan karena iman. Kita pun sama. Kita dibenarkan karena iman. Kabar baiknya, kita akan diberkati dengan berkat yang sama seperti berkat yang diterima Abraham. Kita akan diberkati di dalam segala hal. Haleluya. Kalau saya bertanya, siapa yang memberkati Abraham? Allah. Siapa yang memberkati kita? Allah yang sama, yang juga akan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Di pagi hari ini, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, di rumah sekalipun, kita harus percaya bahwa kita yang sudah dibenarkan karena iman, kita akan menerima berkat-berkat yang sudah Allah berikan kepada Abraham. Bahkan bukan cuma itu. Kalau kita percaya bahwa kita dibenarkan karena iman. Kalau Anda sedang sakit, kalau kita sedang bermasalah di dalam segala hal, di saat situasi yang sangat porak-poranda di hari-hari akhir ini,
di mana virus corona telah membuat semua orang menjadi susah. Tetapi kita percaya, dari dalam surga Allah melihat. Dan Allah akan berkata, tidak mungkin keturunan Abraham harus menderita. Kamu adalah keturunan Abraham, kamu harus diberkati. Kamu harus sehat sempurna. Kamu harus memiliki umur yang panjang dan berkat yang berlimpah yang telah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Kita belajar sesuatu pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami sangat bersyukur bahwa kami semua adalah keturunan Abraham. Karena kami adalah milik Kristus. Bapa, kami bersyukur. Berkat kami bukan bergantung pada keadaan ekonomi resesi dalam dunia ini. Tetapi berkat kami bergantung dari dalam surga. Bapa, kami kini tahu bahwa kami adalah milik-Mu. Kami ada keturunan Abraham. Kami siap menerima semua janji, semua berkat yang telah Engkau sediakan buat Abraham dan keturunannya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah nama Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu, siapkan tubuh jiwa rohmu. Kita akan menaikkan satu pujian. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia. Oh, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Baik Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri untuk melakukan perjamuan kudus. Pastikan bahwa Anda menyediakan roti, apa saja yang menjadi sarana di dalam rumahmu, dan anggur untuk kita bisa bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri. Bapa dalam surga, firman-Mu mengatakan, barang siapa yang makan tubuh-Mu, barang siapa yang minum darah-Mu, ia akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang sama yang dimiliki Allah dalam surga. Hidup yang tidak ada penderitaan. So alive. Kita yang telah menyatu dengan tubuh-Mu, menyatu dengan darah-Mu, hidup kita akan diubahkan, kita akan disempurnakan. Kita angkat rotinya saja dulu. Dengan iman kita